Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Nuriyati dengan NIM 2019 0730 100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Implementasi Pengaruh Pinjaman Tanpa Jaminan pada Motivasi Berusaha Pedagang Kaki Lima. Bab 1. Pinjaman tanpa jaminan, motivasi berusaha pedagang kaki lima. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah berupa penyaluran kredit bebas agunan dan lain sebagainya. Adapun lembaga mikro yang cukup membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat seperti lembaga keuangan mikro atau disingkat dengan LKM dan BMT. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali yaitu lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Perkembangan Basnas di Indonesia mulai meningkat. Hal ini sejak berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam menjalankan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Basnas memberikan bantuan modal usaha. Modal usaha yang diberikan Basnas ini khususnya untuk pedagang kaki lima, yaitu dengan pinjaman tanpa jaminan. Tentunya Basnas juga memiliki kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, yaitu adalah masyarakat menengah. Pinjaman tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang kaki lima untuk meningkatkan usahanya, sehingga kesejahteraan pedagang kaki lima meningkat. Sistem yang digunakan dalam pinjaman ini berupa bantuan dana dengan sistem dana bergulir. Pengertian sistem dana bergulir ini sendiri yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh badan layanan umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi pinjaman tanpa jaminan yang ada pada Basnas. Yang kedua, bagaimana pengaruh pinjaman tanpa jaminan yang dilakukan Basnas dalam membantu mengembangkan usaha para pedagang kaki lima. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi pinjaman tanpa jaminan pada Basnas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pinjaman tanpa jaminan yang diberikan mampu membuat pedagang maksimal dapat berusaha atau tidak. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya, itu dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang pinjaman tanpa jaminan yang mengembangkan usaha pedagang kaki lima. Yang kedua, bagi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dapat memberikan analisis implementasi pinjaman tanpa jaminan pada Basnas untuk perkembangan usaha pedagang kaki lima. Dan yang ketiga, bagi para pedagang kaki lima, manfaatnya dapat mengembangkan usaha-usahanya dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Selanjutnya bab 2. Bagi penelitian terdahulu. Penelitian pertama ditulis oleh Azali Sahanaya dengan judul penelitian Peranan Badan Amil Zakat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah UMKM, dengan objek kajian bagaimanakah peranan Badan Amil Zakat dalam pemberdayaan zakat terhadap usaha menengah. Menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengumpulkan datanya menggunakan wawancara
dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian Azali Sanaya hampir sama dengan proposal saya, namun peneliti ini lebih banyak membahas dana zakat daripada pinjaman pedagang kaki lima. Selanjutnya ditulis oleh Abu Mujib dengan judul Pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima menurut hukum Islam, dengan objek kajian bagaimanakah pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima pada badan amil zakat ini. Penelitian menggunakan wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berbeda dengan proposal saya karena pendistribusian zakat yang dananya sebagian digunakan untuk pinjaman pedagang kaki lima, sedangkan saya lebih membahas ke pinjaman tanpa jaminan untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima. Selanjutnya, pinjaman tanpa jaminan. Yang pertama ada pinjaman tanpa jaminan, motivasi berusaha, dan pedagang kaki lima. Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman tanpa barang ataupun dokumen berharga untuk menjadi jaminan seperti sertifikat rumah, BPKB, surat buku kendaraan bermotor, ataupun IMB yang biasanya disebut izin mendirikan bangunan. Motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik. Sedangkan berusaha adalah melakukan suatu usaha untuk mencapai sesuatu. Pedagang kaki lima adalah biasa kita sebut dengan PKL, yaitu sekumpulan pedagang yang berjualan di trotoar, namun ada juga yang berjualan berkeliling. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan istilah kaki lima ini adalah mereka menggunakan gerobak yang berkaki 3 ditambah dengan jumlah kaki si pedagang yang berjumlah 2, maka disitulah disebut pedagang kaki 5. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Ada jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik memperoleh data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang saya gunakan penelitian kualitatif, di mana dalam hal ini untuk mengetahui apakah pinjaman tanpa jaminan yang diberikan mampu membuat pedagang kaki 5 maksimal untuk mengembangkan usahanya. Sumber data saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini saya berupa observasi, dan data sekunder memakai kajian pustaka. Kajian pustaka di sini yang saya pakai menggunakan artikel penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan dokumentasi pemerintah atau dokumentasi yang berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional. Populasi dan sampel, saya menggunakan sampel random sampling. Teknik memperoleh data, saya menggunakan observasi, yaitu dengan membaca berita dari Google. Yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga ada sosial media. Di sini saya mencarinya dari YouTube. Dan terakhir ada artikel. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kenapa saya menggunakan triangulasi sumber? Karena data ini diperoleh oleh observasi langsung maupun tidak langsung, lalu dibandingkan dengan kajian pustaka.
Jadi data yang saya peroleh dari artikel, jurnal-jurnal, lalu saya bandingkan dengan data yang saya peroleh dari dokumen Basnas sendiri. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama menggunakan reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan informasi data mentah yang didapatkan dari catatan tertulis pada saat penelitian. Yang kedua penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Setelah itu disajikan data tersebut untuk disusun dan ditarik kesimpulan. Yang ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Itu selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.